Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hairil Jakwan dari Prodi Sastra Jepang kelas 2B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih. Ilmu pengetahuan membutuhkan bahasa sebagai pendukung. Bahasa merupakan kunci untuk membuka jendela pengetahuan. Dalam berbagai buku, terdapat ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari dan dipahami. Ilmu pengetahuan tersebut dapat dipelajari dan dipahami dengan mudah dengan adanya bahasa. Bahasa dan ilmu pengetahuan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi, sehingga keduanya sama-sama penting untuk kehidupan manusia. Bahasa juga sangat penting dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu sebagai alat komunikasi dan eksplorasi. Tanpa adanya bahasa, ilmu pengetahuan tidak dapat tumbuh dan berkembang. Bahasa Indonesia dalam struktur budaya ternyata memiliki kedudukan, fungsi, dan juga peran ganda, yaitu sebagai akar dan produk budaya. Bahasa Indonesia juga sebagai sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Bahasa memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pikiran. Bahasa merupakan media berpikir manusia. Manusia memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara menghimpun dan memanipulasi ilmu dan pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, dan membayangkan. Berdasarkan analisis yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memiliki sikap bahasa yang baik. Hal ini dibuktikan dengan pemahaman akan kaidah bahasa Indonesia yang sudah baik juga. Demikian juga pada aspek afektif. Meskipun mempelajari bahasa asing, mahasiswa tetap bangga dan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, untuk membantu pengembangannya sebagai mahasiswa di Indonesia, hal terkecil tentunya kita harus memakai bahasa ibu kita sendiri dan terus berbangga akan bahasa itu sendiri. Terima kasih. Kegiatan membaca berbanding lurus dengan kemampuan menulis. Semakin banyak orang yang membaca, semakin luas wawasan juga dan pengetahuannya, sehingga ia memiliki cukup referensi dan takkan kehabisan ide untuk menulis. Cara agar saya dapat memahami suatu tulisan dengan baik adalah dengan fokus membaca di suatu tempat yang tenang atau sambil mendengarkan musik, lalu menulis bagian-bagian penting pada suatu tulisan. Karena itu dapat membuat saya semakin memahami suatu karya tulis dengan baik. Diksi adalah hal yang sangat penting dalam dunia kepenulisan. Dengan diksi yang tepat, penulis atau pengarang karya sastra dapat menggiring emosi atau perasaan pembaca. Selain itu, penggunaan diksi dalam penulisan karya ilmiah juga tidak kalah penting. Pemilihan diksi yang tepat akan membuat isi dari suatu karya ilmiah jadi lebih mudah untuk dipahami. Arti kata diksi sebelumnya adalah pemilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Selain itu, tujuan dari diksi yang lainnya adalah bisa menimbulkan kesan yang lebih halus, sopan, tegas, dan lain sebagainya. Sehingga penulis bisa menunjukkan perasaan dan karakternya melalui pemilihan diksi. Jadi, begitu penting sekali pemilihan diksi pada suatu karya tulis, tentunya pada karya tulis ilmiah. Membuat karya ilmiah menjadi tegas dan benar jika pemilihannya tepat, yaitu menggunakan kata-kata ilmiah atau fakta-fakta untuk mendukung karya tulis tersebut, maka karya tulis tersebut semakin menarik untuk dibaca. Yang pertama adalah kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan pembandingan. Kalimat ini dihubungkan menggunakan konjungsi yang menyatakan perbandingan, seperti ibarat, daripada, bagaikan, seperti, laksana, dan yang lainnya. Contohnya adalah, seperti pinang dibelah dua, maka mukanya sangat mirip dengan kakaknya. Yang kedua, ada kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan syarat. Antara anak kalimat dan induk kalimat dihubungkan oleh konjungsi syarat yang menjelaskan suatu kondisi harus dipenuhi oleh kondisi lainnya. Konjungsi yang dimaksud adalah apabila, jika, seandainya, asalkan, dan masih banyak lainnya. Contoh kalimatnya adalah seandainya ia mematuhi peraturan itu, ia tidak akan dihukum. Yang terakhir, ada kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan implikasi. Anak kalimat ini dihubungkan oleh konjungsi sebab akibat, menjelaskan karena suatu kondisi terjadi kondisi lain.
Konjungsi yang dimaksud adalah karena, dikarenakan, sebab, karenanya, dan masih banyak lagi. Contoh kalimatnya adalah karena berlebihan konsumsi gula, nenek terkena diabetes. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.